Bos, malam ini, aku duduk lebih awal, supaya bisa menikmati ginger ale pelan-pelan. Selamat datang Sari, silahkan nikmati dulu rasa jahe manisnya. Aku datang dengan satu pertanyaan yang menempel di kepala sejak kemarin. Katakan saja, aku akan jawab setenang alunan jazz di ruang ini. Aku membaca tentang penambangan laut dalam dan merasa bingung, apakah itu perlu untuk baterai, atau malah berbahaya untuk laut? Itu pertanyaan bagus, dan kita bisa membukanya langkah demi langkah agar jelas. Aku ingin benar-benar paham, karena semua orang bicara soal energi bersih dan mobil listrik. Kita mulai dari dasar, penambangan laut dalam adalah upaya mengambil nodul logam dari dasar samudra pada kedalaman ribuan meter. Nodul itu seperti batu kecil ya, dan katanya banyak nikel, kobalt, mangan, dan tembaga. Benar, orang sering menyebutnya seperti kentang laut, karena bentuknya bulat tidak teratur. Lalu kenapa orang mengincarnya? Apakah karena permintaan baterai meningkat? Betul, transisi energi mendorong kebutuhan mineral tertentu. Jadi banyak pihak melihat sumber baru di dasar laut. Tapi siapa yang memastikan aturan main di tempat sedalam itu? Ada lembaga internasional yang merumuskan aturan, dan prosesnya berjalan hati-hati karena risikonya besar. Resiko seperti apa yang paling dikhawatirkan? Salah satunya adalah sebaran sedimen halus yang diangkat oleh mesin dan arus, orang menyebutnya plume. Plume itu merusak apa? Apakah seperti debu yang menutup permukaan? Bayangkan kota kecil di dasar laut tiba-tiba tertutup kabut pekat yang lama hilangnya. Jadi makhluk yang hidup di sana bisa kesulitan makan atau bernapas. Ada kemungkinan begitu, apalagi banyak organisme di sana tumbuh sangat lambat dan habitatnya stabil selama ribuan tahun. Aku juga mendengar soal kebisingan. Apakah suara mesin itu menyebar jauh? Air laut menghantarkan suara dengan baik, jadi bunyi mesin dan kapal bisa mewarnai lanskap suara di kedalaman. Aku belum pernah membayangkan bahwa keheningan di kedalaman bisa berubah oleh proyek industri. Itu alasan mengapa banyak ilmuwan mendorong uji dampak yang teliti sebelum ada operasi besar. Kalau begitu, kenapa ada pihak yang tetap mendorongnya? Karena argumentasi pasokan, diversifikasi sumber, dan harapan biaya produksi yang stabil untuk rantai pasok baterai. Apakah lebih murah dibanding tambang di darat? Tidak ada jawaban sederhana, komposisi nodul berbeda-beda, jarak logistik besar, dan teknologi masih berkembang. Jadi ada banyak ketidakpastian yang belum terjawab. Tepat, dan ketidakpastian di lingkungan sering berarti kita berjalan pelan dengan prinsip kehati-hatian. Aku suka cara bos menyebut kehati-hatian, karena itu membuatku merasa aman untuk memahami yang sulit. Terima kasih, tujuan kita adalah memahami dulu, baru menilai. Di mana lokasi yang paling sering disebut orang ketika bicara soal nodul? Ada sebuah kawasan luas di Pasifik yang sering dibahas karena kelimpahan nodulnya. Apakah di sana sudah ada penambangan skala penuh? Belum. Yang berjalan adalah eksplorasi dan perumusan aturan terperinci untuk tahap berikutnya. Mengapa aturan itu lama sekali disepakati? Karena kita bicara tentang wilayah bersama, banyak negara dan pemangku kepentingan harus menyepakati standar keselamatan, data, dan akuntabilitas. Aku mulai memahami mengapa muncul seruan jeda atau moratorium. Seruan itu datang dari kekhawatiran bahwa ilmu pengetahuan belum cukup untuk memprediksi dampak jangka panjang. Kalau korporasi besar di sektor mobil listrik tidak mau membeli mineral dari laut dulu, apa dampaknya? Sinyal pasar menjadi lemah untuk investasi besar, dan memberi waktu untuk memperkuat kajian dan regulasi. Aku ingin tahu sisi yang mendukung dan sisi yang menolak secara adil. Kita uraikan keduanya, supaya penilaianmu lebih jernih. Baik, mulai dari sisi yang mendukung dulu. Pendukung berkata kita butuh sumber baru, agar transisi energi tidak tersendat, dan tambang darat juga memiliki dampak sosial lingkungan yang nyata. Jadi mereka melihat laut dalam sebagai alternatif,
untuk mengurangi tekanan di darat. Itu salah satu argumennya. Ada juga harapan bahwa teknologi bisa dirancang untuk memangkas dampak. Sekarang sisi yang menolak. Penolak berkata ekosistem laut dalam unik dan rentan, pemulihan bisa sangat lambat, dan jika kita salah langkah, kerugian tidak bisa diperbaiki. Mereka juga menyoroti ketimpangan pengetahuan, karena kita bahkan belum memetakan semua spesies di sana. Benar, masih banyak misteri, dan alasan itu yang membuat orang mendorong jeda sambil mengejar data. Apakah ada jalan tengah yang masuk akal? Ada yang mengusulkan jeda bersyarat, misalnya uji terbatas dengan pengawasan terbuka, tolok ukur ekologis yang jelas, dan dana tanggung jawab jika terjadi kerusakan. Itu seperti memasang pagar pembatas sebelum mobil melaju. Analogi yang kuat, kita uji remnya dulu, kita lihat jalan yang licin, lalu tetapkan kecepatan aman. Apakah masyarakat bisa berperan, atau ini murni urusan lembaga dan industri? Peran publik penting, terutama pada literasi. Kita perlu bertanya, dari mana mineral di perangkat kita berasal dan bagaimana prosesnya diawasi. Jadi bukan hanya memilih produk, tapi juga memilih informasi yang jujur. Tepat, transparansi rantai pasok memerlukan dorongan dari konsumen yang kritis. Aku ingin contoh sederhana tentang resiko plume, supaya mudah dibayangkan penonton. Bayangkan aku menabur tepung halus ke dalam akuarium besar, lalu menyalakan kipas, sebagian partikel turun cepat, sebagian tetap melayang lama, lalu menempel pada insang atau permukaan. Itu jelas, karena partikel kecil bisa mencapai area yang tidak kita duga. Kedalaman yang jauh membuat arus dan dinamika berbeda, sehingga pemodelan perlu data yang banyak. Bagaimana dengan kebisingan? Bagaimana aku mengilustrasikannya tanpa gambar? Bayangkan kamu sedang tidur di kamar yang tenang, kemudian ada kipas besar di lorong apartemen yang terus berputar, kamu tetap bisa tidur, tapi kualitas tidurmu berubah. Aku mengerti, makhluk di laut dalam terbiasa dengan ketenangan yang stabil. Benar, lalu datang satu sumber baru yang mengubah pola. Kalau begitu, apa indikator bahwa teknologi sudah cukup aman? Kita perlu ambang baku, seperti tingkat sebaran partikel, intensitas kebisingan, luas wilayah yang terkena, dan bukti pemulihan dari percobaan skala kecil. Apakah ada data pemulihan yang meyakinkan? Masih terbatas, itulah mengapa banyak pihak mengingatkan agar kita tidak berasumsi pulih cepat. Sekarang, aku ingin membahas sisi ekonomi tanpa jargon yang berat. Baik, biaya penambangan di kedalaman dipengaruhi jarak, teknologi, komposisi nodul, dan harga pasar logam. Jika harga jatuh, proyek jadi tidak menarik. Dan jika harga naik, dorongan untuk mempercepat bisa terjadi. Itu dinamika biasa di komoditas, dan peraturan yang jelas membantu mengurangi spekulasi yang berlebihan. Aku senang karena penjelasan bos tidak menakut-nakuti, melainkan menuntun. Tujuanku membuatmu memegang peta, bukan menyerahkan rasa takut. Kalau aku ditanya sekarang, apa satu kalimat yang adil tentang topik ini? Kita punya kebutuhan energi yang nyata, namun kita juga punya laut dalam yang rapuh, jadi jeda dengan riset terbuka adalah pilihan yang masuk akal. Kalimat itu menenangkan, karena ada arah yang tidak ekstrim. Arah tengah sering muncul ketika kita memberi ruang bagi data dan empati. Aku ingin menutup bagian inti dengan pesan untuk penonton yang duduk di kursi sebelah. Katakan bahwa keputusan besar lahir dari pengetahuan yang sabar, dan pengetahuan itu tumbuh saat kita berani bertanya. Aku suka itu, bos, karena malam ini, aku datang dengan rasa cemas, dan pulang dengan rasa ingin tahu yang lebih rapi. Rasa ingin tahu yang rapi adalah teman baik untuk tidur nyenyak. Sebelum pulang, aku ingin satu pertanyaan terakhir. Apakah laut dalam ini warisan bersama? Ada gagasan tentang warisan bersama yang menekankan keadilan lintas generasi dan pembagian manfaat secara adil. Itu mengingatkanku bahwa masa depan tidak hadir di meja negosiasi, tetapi dampaknya akan mereka rasakan.
Karena itu kita berhati-hati sekarang, agar mereka tidak mewarisi kerusakan yang kita ciptakan di sunyi. Terima kasih untuk malam ini, Bos. Penjelasanmu seperti lampu kecil di kabut tebal. Senang bisa membantu, nikmati sisa ginger ale-mu, dan biarkan musik menjaga langkahmu. Aku akan menutup dengan satu kalimat untuk diri sendiri, jangan tergesa-gesa menilai, kumpulkan bukti, dan jaga empati. Itu kalimat yang baik untuk banyak hal, bukan hanya untuk penambangan laut dalam. Aku merasa percakapan ini memberi ruang bagi kepala dan dada agar berjalan bersama. Ketika kepala dan dada berjalan bersama, keputusan menjadi lebih matang. Kalau suatu hari kamu melihat headline yang membuatmu resah, kembalilah ke kedai ini, kita pecah jadi bagian kecil, dan kita urai pelan-pelan. Aku akan kembali, Bos, karena tempat ini selalu membuat hal yang rumit terasa bisa dijangkau. Selamat malam, Sari, semoga jalan pulangmu ringan. Selamat malam, Bos, terima kasih untuk semua cerita dan pengetahuannya. Sama-sama, sampai bertemu lagi. Sepertinya sudah malam, aku harus pulang sekarang. Aduh, aku baru sadar dompetku tertinggal di rumah, aku benar-benar bingung harus bagaimana. Maaf mengganggu, Anda yang duduk di sebelah tadi, bolehkah aku minta tolong untuk satu ginger ale malam ini? Aku tahu dari tadi Anda mendengarkan kami, kalau percakapan ini sedikit membantu, izinkan aku meminta dukungan ya. Terima kasih banyak. Untuk donasi bisa lewat kode QR di kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian mohon tekan suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar supaya kami makin semangat. Di tautan deskripsi juga ada karya dari seri lain yang sangat berbeda, silahkan mampir kalau penasaran. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa dan jaga diri baik-baik malam ini.